Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Arika dengan NIM 60312111027 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lipid. Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik heterogen yang terdapat di alam dan bersifat relatif tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Lipid juga merupakan suatu zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber, yaitu dari makanan dan dari hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak sebagai cadangan energi. Adapun sifat-sifat lipid, yang pertama, tidak larut di dalam air. Yang kedua, larut di dalam pelarut organik seperti benzena, eter, aseton, kloroform, dan karbon tetraklorida. Yang ketiga, mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi kadang-kadang juga mengandung nitrogen dan fosfor. Yang keempat, bila terhidrolisis akan menghasilkan asam lemak. Yang kelima, berperan dalam metabolisme tumbuhan dan hewan. Struktur lipid. Lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Struktur asam lemak dan gliserol pada lipid dapat dilihat pada gambar di bawah. Jenis-jenis lipid berdasarkan sumber lemaknya. Lemak hewani. Lemak yang bersumber dari hewan termasuk lemak tak jenuh, contohnya susu, keju, mentega, dan sebagainya. Yang kedua, lemak nabati. Lemak yang bersumber dari tumbuhan termasuk lemak jenuh, contohnya kacang-kacangan, kelapa, kemiri, dan sebagainya. Jenis-jenis lipid berdasarkan struktur kimia penyusunnya. Yang pertama, lipoprotein, lemak yang tersusun atas asam lemak serta gugus tambahan lain. Yang kedua, fosfolipid, lemak yang mengandung fosfat. Yang ketiga, steroid atau kolesterol yang jika berlebihan dapat menyumbat pembuluh darah. Yang keempat, lemak sederhana. Senyawa lemak yang paling sederhana terdiri atas satu molekul gliserol serta 3 rantai asam lemak. Jenis-jenis lipid berdasarkan ikatan kimianya. Lemak jenuh, lemak dengan struktur yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Lemak tak jenuh, struktur dari lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbon asam lemaknya. Perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh mengandung satu ikatan, sedangkan lemak tak jenuh mengandung setidaknya satu ikatan rangkap. Yang kedua, jika berlebihan menyebabkan penyakit jantung, sedangkan lemak tak jenuh baik untuk tubuh, namun jika berlebihan meningkatkan kolesterol. Yang ketiga, lemak jenuh meningkatkan kolesterol jahat. Lemak tak jenuh meningkatkan kolesterol baik dan mengurangi kolesterol jahat. Yang keempat, memiliki titik leleh tinggi. Lemak tak jenuh memiliki titik leleh rendah. Yang kelima, lemak jenuh menjadi padat pada suhu kamar. Lemak tak jenuh menjadi cair di suhu kamar. Yang keenam, tidak cepat rusak. Lemak tak jenuh cepat rusak, sedangkan lemak jenuh pada contohnya susu murni, mentega, keju, minyak, daging, dan lain-lain. Contohnya pada lemak tak jenuh, minyak ikan, kedelai, alpukat, kenari, dan lain-lain. Pengaruh lemak jenuh dalam tubuh. Bila dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti penyakit kardiovaskular. Lemak jenuh juga memiliki efek baik, yaitu mengubah LDL atau kolesterol jahat yang berukuran kecil dan menjadi lebih besar sehingga tidak
dapat menembus pembuluh darah. Dengan demikian, plak kolesterol akan semakin sulit terbentuk pada pembuluh darah. Pengaruh tak jenuh dalam tubuh. Beberapa manfaat lemak tak jenuh bagi tubuh adalah untuk meningkatkan kolesterol baik atau HDL, membantu pertumbuhan sel-sel baru, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke akibat penyumbatan pembuluh darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menjaga berat badan. Selain itu, lemak ini juga dapat membantu melindungi organ, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan menghasilkan hormon penting. Itulah pemaparan dari saya tentang lipid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.